Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membagikan 10 latihan pretest PPG dalam jabatan mata pelajaran kimia yang sudah saya himpun dari berbagai sumber. Nah, nanti akan saya sertakan dengan pembahasannya agar bisa lebih mudah dimengerti. Selamat menyaksikan, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube saya. Tujuan pembelajaran yang pertama dengan mencermati materi laju reaksi, struktur atom dan ikatan kimia, dan pengertian TPACK, peserta dapat menerapkan prinsip TPACK dalam pembelajaran kimia materi tersebut. Soal yang pertama, pada pembelajaran kimia abad 21, guru sangat perlu menguasai materi pembelajaran dan teknik untuk menyampaikan materi tersebut dengan memperhatikan aspek pedagogi disertai dengan penguasaan teknologi. Hal yang tidak tepat dalam menyiapkan pembelajaran kimia yang dimaksud adalah, jadi kita cari pernyataan yang tidak tepat atau pernyataan yang salah ya. A. Mengidentifikasi topik yang cocok untuk diajarkan dengan teknologi. B. Mengidentifikasi representasi yang tepat untuk mentransformasi konten. C. Menggunakan pendekatan kooperatif dalam setiap proses pembelajaran. D. Memilih strategi mengajar yang sulit dilaksanakan dengan cara tradisional. Dan E. Memilih alat dan penggunaan metode pedagogi yang sesuai. Nah, pada pembelajaran kimia abad ke-21 digunakan penerapan TPACK. Nah, dalam penerapan TPACK sendiri lebih mengutamakan penggunaan teknologi dalam pembelajaran disertai dengan pemilihan alat, bahan, strategi, model pembelajaran, kemudian pendekatan yang tepat dalam mentransfer konten pembelajaran kepada siswa. Namun di dalam proses pembelajarannya tidak selalu menggunakan pendekatan kooperatif. Dalam setiap proses pembelajarannya bisa saja digunakan pendekatan secara individu atau secara mandiri, sehingga pernyataan yang tidak tepat adalah jawabannya yaitu C. Menggunakan pendekatan kooperatif dalam setiap proses pembelajaran. Soal yang kedua, dalam membelajarkan materi struktur atom yang bersifat abstrak, di mana elektron di dalam atom merupakan partikel yang dapat bergerak bebas, penting sekali untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran, sehingga peserta didik dibantu untuk mempelajari materi yang abstrak dengan baik. Langkah yang tepat dilakukan oleh guru adalah, jadi kuncinya adalah materi struktur atom yang bersifat abstrak. Kemudian bagaimana caranya untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran sehingga materi yang abstrak tersebut bisa tersampaikan dengan baik. A. Menuliskan materi struktur atom ke dalam PowerPoint tanpa animasi. B. Menugaskan siswa untuk browsing materi di internet untuk memperdalam. C. Membentuk kelompok-kelompok untuk berdiskusi dan mempresentasikan. D. Menampilkan visualisasi gerakan perpindahan elektron berupa animasi. E. Membuat media komik elektronik yang dapat diakses setiap saat. Jadi kita mengintegrasikan teknologi. Kalau kita lihat jawabannya itu ada di A, PowerPoint ya. Kemudian browsing materi di internet, B. Kemudian yang D, memvisualisasikan perpindahan elektron berupa animasi. Yang E, membuat media komik elektronik yang dapat diakses setiap saat. Namun jawaban yang paling tepat adalah yang D, agar bisa menampilkan visualisasi gerakan perpindahan elektron berupa animasi, sehingga materi yang abstrak tersebut bisa tersampaikan dengan lebih baik. Soal yang ketiga, Ibu Sari bermaksud membelajarkan materi laju reaksi menggunakan pendekatan TPACK, yaitu menggabungkan teknologi, pedagogi, dan konten atau materi pengetahuan dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang paling tepat diterapkan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah A. Menjelaskan melalui slide PowerPoint lengkap dengan gambarnya.
B. Anak didik berkelompok merancang percobaan sederhana untuk dipraktikkan. C. Anak didik diberi tugas untuk mencari materi tersebut melalui internet. D. Mendiskusikan konsep tersebut melalui penerapan problem-based learning. E. Memberikan soal-soal latihan dalam bentuk computer-based test. Nah, pembelajaran yang paling tepat diterapkan untuk menjelaskan faktor-faktor mempengaruhi laju reaksi adalah jawabannya yaitu anak didik berkelompok merancang percobaan sederhana untuk dipraktikkan. Lalu bagaimana dengan penerapan TPACK-nya? Nah, di dalam percobaan sederhana tersebut bukan berarti tidak menggunakan teknologi, tetapi teknologi tersebut bisa diterapkan siswa ketika mencari bahan-bahan melalui browsing dari internet. Kemudian hasil browsing tersebut dimanfaatkan sebagai acuan dalam merancang percobaan. Di situ letak antara menggabungkan teknologi, pedagogi, serta konten pembelajaran. Tujuan pembelajaran selanjutnya yaitu dengan mencermati materi larutan dan termokimia, peserta dapat menganalisis kemampuan awal siswa yang diperlukan untuk mempelajari materi kimia tersebut. Jadi ada beberapa materi yang memerlukan kemampuan awal sebagai konsep prasyarat agar bisa lanjut ke materi selanjutnya. Misalnya untuk konsep larutan, maka bisa yang harus dikuasai konsep asam basa, perhitungan konsentrasi, persamaan reaksi, konsep mol. Kalau untuk termokimia, maka ada konsep tentang sistem dan lingkungan, reaksi eksoterm dan endoterm dan sebagainya. Nah, contoh soalnya, Bu Ira sedang mempersiapkan RPP untuk mengajarkan materi termokimia, yaitu penentuan delta H reaksi berdasarkan energi ikatan. Untuk itu, Bu Ira ingin melakukan analisis kemampuan awal siswa agar pembelajaran berlangsung dengan lancar. Kemampuan awal yang mutlak harus dimiliki oleh peserta didik agar mudah memahami materi termokimia adalah penguasaan terhadap konsep A. Konversi konsep mol, B. Persamaan reaksi dan konsep entalpi, C. Pengubahan satuan, D. Pembacaan tabel energi ikatan, dan E adalah hukum dasar kimia. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Persamaan reaksi dan konsep entalpi. Jadi di penentuan delta H reaksi berdasarkan energi ikatan ini diperlukan kemampuan untuk menyetarakan koefisien di dalam suatu reaksi. Kemudian ada konsep entalpi keduanya. Sehingga kalau ini tidak dikuasai, maka penentuan delta H reaksi berdasarkan energi ikatan akan salah, kan tidak bisa terpenuhi dengan baik. Selanjutnya, seorang guru kimia, Pak Wawan, ingin siswanya mendapatkan hasil belajar kimia yang baik. Oleh karena itu, Pak Wawan melakukan analisis terhadap kemampuan awal yang dimiliki oleh siswa sebelum menyampaikan materi tentang perubahan entalpi reaksi atau delta H reaksi. Indikator pencapaian kompetensi yang harus dicapai adalah peserta didik dapat menerapkan konsep delta H dalam persamaan termokimia. Kemampuan awal yang harus dimiliki oleh peserta didik adalah tentang konsep A. Reaksi eksoterm endoterm, B. Tentang sistem dan lingkungan, C. Penggunaan kalorimeter, D. Persamaan reaksi termokimia, E. Penentuan rumus delta H reaksi. Jadi kemampuan awal yang harus dimiliki dalam menerapkan konsep delta H dalam persamaan termokimia adalah D. Persamaan reaksi termokimia. Soal selanjutnya, Bu Lucia sering kecewa melihat hasil ulangan harian yang dilakukan seperti yang dialami pada saat mengoreksi hasil ulangan harian materi larutan penyangga. Oleh karena itu, Bu Lucia ingin memperbaiki proses pembelajaran materi tersebut
dengan cara mengobservasi terlebih dahulu kemampuan awal yang dimiliki oleh peserta didik. Observasi yang dilakukan berisi pengamatan terhadap kemampuan awal yang menjadi prasyarat untuk mempelajari larutan penyangga, yaitu penguasaan terhadap konsep, A. Pengubahan satuan dan konsep mol, B. Konversi rumus dan konversi satuan, C. Persamaan reaksi asam basa dan konsep mol, D. Persamaan reaksi asam basa dan konversi rumus, E. Konversi rumus dan konsep mol. Jawaban yang tepat adalah D. Persamaan reaksi asam basa dan konversi rumus. Reaksi asam basa mutlak harus dikuasai oleh siswa sebelum mempelajari larutan penyangga. Di larutan penyangga ini akan digunakan asam basa kuat dan lemah, kemudian pembentukan reaksinya seperti apa, kemudian ada konversi rumus yang harus dikuasai dengan baik. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu dengan mencermati materi kimia unsur dan kimia organik yang dipraktekkan di dalam laboratorium, peserta dapat menjelaskan cara memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan akibat bahan kimia. Contoh soalnya, laboratorium kimia sedang direnovasi, tetapi karena kekeliruan seorang pekerja, maka dari ruang asap timbul asap pekat yang menyengat. Berikut ini merupakan tindakan yang harus dilakukan untuk menyelamatkan siswa dari asap yang berbahaya tersebut, kecuali. Jadi kita pilih jawaban yang tidak benar. A. Korban dipindahkan ke tempat yang berudara segar. B. Jika korban tidak bernapas, dilakukan CPR sampai pertolongan medis datang. C. Jika korban bernapas, dilonggarkan pakaian dan perhatikan jalan nafasnya. D. Menenangkan korban agar tidak panik sampai mendapatkan pertolongan. Dan E. Menutup pintu laboratorium agar asap tidak menyebar keluar. Jadi tindakan yang harus dilakukan. Nah, ini kecuali ya, berarti yang bukan, yaitu jawabannya yaitu pintu laboratorium ditutup agar asap tidak menyebar keluar. Jadi kalau terjadi seperti ini, ada timbul asap di ruang laboratorium, maka yang harus dilakukan adalah justru membuka pintu agar asapnya segera membumbung ke atas dan mengurangi kadar bahaya di dalam laboratorium. 8. Percikan bahan kimia pada mata dapat menimbulkan luka serius. Sebelum melakukan pertolongan, yakinkan bahwa situasi aman untuk Anda. Jangan pindahkan korban dan periksa ABC, airway, breathing, dan circulation. Berikut ini cara yang tidak tepat untuk pertolongan adalah: A. Cuci mata yang terkena bahan kimia dengan air suam kuku selama 15 menit. Lebih baik lagi jika menggunakan pencuci mata. B. Bantu korban agar menggerak-gerakkan bola matanya sehingga mata dapat dicuci dengan baik. C. Menetralkan luka dengan menambahkan bahan kimia lain yang sifatnya berbeda. D. Jaga agar air cucian tidak mengkontaminasi mata yang tidak terluka. E. Jika korban menggunakan kontak lens, lepaskan dengan segera. Cara yang tidak tepat adalah ya C. Menetralkan luka dengan menambahkan bahan kimia yang sifatnya berbeda. Nah, ini kesalahan yang sering dilakukan ketika seseorang menolong korban ya yang terkena percikan kimia pada mata. Kemudian kita menambahkan bahan kimia yang bersifat berlawanan dengan maksud menetralkan tadi. Malahan ini bisa menyebabkan kerusakan. Misalnya kalau terkena bagian mata itu bisa menyebabkan reaksi hebat pada mata korban. Tujuan pembelajaran selanjutnya dengan pengalaman mengelola praktikum materi kimia unsur dan kimia organik di laboratorium.
Peserta dapat menjelaskan cara penyimpanan bahan kimia di laboratorium. Bu Maria akan memulai pembelajaran di laboratorium. Untuk itu, Bu Maria mengawali dengan memberikan penjelasan tentang manajemen laboratorium yang benar kepada siswa agar tidak terjadi kecelakaan kerja di laboratorium. Salah satunya adalah tentang penyimpanan bahan kimia. Nah, perhatikan data berikut. A. Hindari gesekan. B. Disimpan dekat dengan api. C. Simpan yang jauh dari api. D. Jauhkan dari tempat basah. E. Simpan zat itu dalam keadaan basah. F. Hindarkan dari badan karena menimbulkan iritasi. Berdasarkan data tersebut, maka data yang menunjukkan perlakuan terhadap bahan kimia yang eksplosif adalah ACE, B ACD, C ADE, D DEF, E ADF. Bahan kimia dengan notasi bahaya eksplosif itu artinya meledak dengan pukulan, benturan, gesekan, pemanasan, api dan sumber nyala yang lain, dan bahkan tanpa oksigen atmosferik. Contohnya yang mudah meledak itu amonium nitrat, nitrogliserin, dan TNT. Perlakuan yang tepat terhadap bahan kimia yang bersifat eksplosif yaitu hindarkan dari gesekan, A. Kemudian simpan jauh dari api, C. Dan simpan zat tersebut dalam keadaan basah, E. Jadi jawabannya adalah A, C, E. Soal selanjutnya, ini soal yang terakhir ya. Untuk menjaga keselamatan siswa dalam melakukan praktikum, maka Pak Anton mengawali praktikum dengan penjelasan mengenai cara penyimpanan bahan kimia di laboratorium yang benar. Agar dapat mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan, salah satu materi yang disampaikan adalah cara penyimpanan bahan kimia yang bersifat korosif, yaitu sebaiknya disimpan di ruangan yang A. Hangat, berventilasi, wadah terbuka dan beretiket. B. Hangat, berventilasi, dipisahkan dari bahan beracun. C. Dingin, tanpa ventilasi, dipisahkan dari bahan beracun. D. Dingin, berventilasi, wadah tertutup dan beretiket. E. Dingin, berventilasi, wadah terbuka dan beretiket. Untuk bahan dengan formulasi korosif, itu artinya dapat merusak jaringan hidup. Contohnya asam-asam, anhidrat asam, kemudian ada alkali. Nah, syarat untuk penyimpanannya yaitu ruangnya harus dingin dan beretiket, kemudian wadahnya tertutup rapat, kemudian dipisahkan dari zat-zat yang beracun. Jadi jawabannya adalah D. Dingin, berventilasi, wadah tertutup, dan beretiket.